Jadi kita akan membahas bab pertama, yaitu pengantar makroekonomi. Jadi kita ingin lebih mengetahui apa sih makroekonomi itu ya. Karena kita menggunakan textbook dari Gregory Mankiw, edisi ke-6. Jadi ya tentu kita pun mengikuti pola yang sudah ada. Jadi teman-teman mungkin sebelumnya sudah berkenaan dengan pengantar ekonomi ya. Jadi apa itu ekonomi? Tentu ekonomi itu adalah membahas tentang satu disiplin ilmu yang membicarakan bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas. Gitu. Nah, inilah kemaslahatan dari atau manfaat dari pembahasan ekonomi, yaitu bagaimana kita memikirkan supaya sumber daya yang terbatas, apa itu? Misalkan sumber daya manusia, kemudian sumber daya bahan baku, yang terbatas ini sumber daya modal atau kapital, itu kita bisa olah, kita bisa berdayakan menjadi suatu bentuk produk yang memang dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya manusia gitu, masyarakat dalam hal ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan makronya. Nah, makronya itu pembahasan besarnya. Pembahasan besarnya apa? Nah, kita melihat bahwa negara-negara yang sudah berupaya untuk mengelola sumber daya yang terbatas itu kan ada yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Dan juga ada negara-negara yang dalam posisi stagnan. Dia walaupun sudah berupaya keras, pemerintahnya sudah meng-effort dirinya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, nah tetapi tetap gitu ya, mereka berada dalam pusara problematika ekonomi, baik itu adanya fluktuasi inflasi, kemudian adanya pengangguran, masalah yang akan kita bahas dalam makroekonomi. Nah, jadi secara global kita akan Pak, kayaknya sepertinya jaringan, Pak. trouble di jaringan ya. Bentar. Saya di sini kan paling ini. Saya kebetulan di lantai 2 nih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, bentar. Lanjutkan lagi. Saya share lagi screen-nya. Tentang GDP real, tingkat inflasi, terus tingkat pengangguran. Dan nanti ada dagangan antar negara di dalamnya. Nah, jadi Amerika sebagai negara maju, kemudian dia juga tidak luput ya dari pengamat sudah sejauh mana nih kita beranjak dari ekonomi yang kemarin masuk ke dalam era informasi ya. Nah, kemudian berbicara tentang ekonomi makroekonomi. Nah, apa itu? Bahwa ekonomi ini kita bisa gambarkan yang luas ya. Indonesia adalah negara yang luas, yang besar, dan dengan jumlah komponen, jumlah penduduk yang banyak, kemudian sumber daya manusianya juga beraneka ragam gitu ya. Nah, kemudian juga di satu sisi juga sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara yang akan menjadi negara maju ini juga sangat banyak gitu. Nah, industrialisasi yang terjadi pun sangat variatif. Nah, bagaimana kemudian ini didudukan dalam sebuah kerangka ekonomi. Nah, ini ada yang namanya sebuah modeling. Nah, modeling ini adalah kita mencoba untuk mengambil gambaran besar yang tadi, ekonomi secara makro, secara besar, ke dalam sebuah perumpamaan, ke dalam sebuah gambaran kecil. Nah, gambaran ini disebut dengan model ya. Nah, model itu nantinya bisa dibuat dalam bentuk rumus gitu ya, dan juga bisa dibuat dalam bentuk grafik. Nah, yang kita lihat di presentasi kali ini yaitu ini adalah gambaran model dari sebuah model penawaran dan permintaan. Jadi bagaimana suatu mekanisme ekonomi menentukan harga. Nah, ini dibentuk dalam bentuk sebuah grafik. Nah, kan kita kalau misalkan kita ngelihat kita ke pasar, tentu kita akan mencari sebuah barang kan. Nah, di pasar tradisional terutama itu kan ada yang ditawarkan si penjual tuh. Saya menjual ini misalkan harganya sekian.
Nah, kemudian ada Jadi kalau penawaran kan begini, dari kita. Ada permintaan dari kita. Kita butuhnya berapa sih? Nah, apa yang sudah ditawarkan tadi kita transformasikan dalam jumlah. Saya butuhnya sekian. Nah, itulah adalah permintaan kita. Nah, interaksi antara penawaran, nah kalau dalam bahasa ekonomi, antara penawaran dengan permintaan, itu akan terjadi yang namanya equilibrium. Equilibrium itu adalah kesepakatan. Berapa harga yang disepakati, dan ini disebut, yang saya sebutkan di sini adalah model grafik penawaran dan permintaan. Ini ada penawaran dari harga apa ya? Harga minyak goreng. Harga minyak goreng sekarang lagi ini kan lagi hit ya, lagi ngetren nih, lagi banyak dibahas. Kebutuhan terhadap minyak goreng itu sangat luas, tetapi kondisinya langka karena memang produksi CPO untuk secara nasional ini jauh menurun gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek di channel YouTube saya sempat ngasih penjelasan tentang harga minyak goreng. Nah, itu nanti kenapa terjadi seperti itu. Terus kemudian berapa sih permintaannya? Nah, berinteraksi, nah terbentuklah yang namanya harga. Harga yang sekarang terjadi bisa jadi sebetulnya harusnya lebih mahal dari harga yang ditetapkan. Harga ditetapkan misalkan 14.000 ya. Nah, harusnya misalkan 18.000 sampai dulu tuh sempat ke 24.000. Itu masih menggunakan pemerintah di situ. Akhirnya bisa diintervensi sampai angka 14.000. Jadi ada operasi pasar dan segala macam, subsidi dan segala macam. Agregasi ya, agregasi kejadian dari Indonesia nih secara besar, kemudian dibentuk dalam sebuah modeling harga permintaan dan penawaran. Misalkan bentuk dari permintaan dan penawaran ini dibentuk dalam sebuah bentuk rumus. Nah, ini ada yang namanya nanti variabel endogen. Penawaran sama dengan ditentukan oleh apa? Price and quantity. Jadi harganya dan kuantitasnya itu bentuknya. P ditambah Q-nya berapa? PX, QX dalam bentuk rumusnya. Nah, tapi yang sekarang dilihat adalah antara penawaran dan permintaan. Nah, kita penawaran dan permintaan. Nah, terjadinya penawaran dan permintaan di sini disesuaikan di mana keputusan antara pemilik barang atau produsen dengan pencari barang mencapai suatu kesepakatan, disebutnya mencapai suatu equilibrium. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, kita contohkan dengan misalkan ada dulu waktu buku ini lagi ngehit, itu lagi ramai-ramainya. Nah, jadi gini ceritanya. Ceritanya ada kurva permintaan atau disebutnya itu apa? Kurva demand. Nih teman-teman harus tahu dulu. Kurva demand itu apa? Kurva permintaan. Permintaan dari konsumen. Supply itu sebaliknya. Supply itu yang naik adalah kurva apa? Kurva dari penawaran seorang produsen. Nah, teman-teman harus memahami ini. Ini penting. Ini dasar banget ya untuk seorang ekonom memahami gambaran pasar. Kenapa si pasar itu bisa menurun? Itu ditentukan oleh kurva ini sebetulnya. Jadi teman-teman harus paham ini sebagai dasarnya sebagai seorang ekonom. Nah, kurva demand atau D ini adalah permintaan kita sebagai konsumen yang dilakukan oleh produsen. Nah, ketika permintaan dan penawaran mencapai kesepakatan, jadi orang di pasar nih, Bu, beli berapa? Sekian. Harganya sekian ya, Bu ya. Nah, terjadilah kesepakatan, oke, iya, dia beli sekian kilo dengan harga sekian. Nah, itulah diskon tadi. Nah, ditentukanlah berapa pada titik pertemuan di A. Ya, ini adalah market clearing. Bagaimana ini bisa bergerak? Nah, begini. Titik A adalah titik awal kesepakatan, ya, yang disepakati interaksi antara satu orang penjual dengan satu orang pembeli saja. Nah, kemudian katanya gini. Slide-nya nggak jalan, Pak. Ada yang nanya ya? Putus-putus, Mbak. Slide-nya Pak. Slide-nya nggak berubah, Pak. Slide-nya, Pak. Slide-nya nggak berubah ya? Iya, ini nggak berubah emang. Cuman yang kecilnya doang, yang ini, yang berubah. Kelihatan nggak ada A, B? Enggak, yang kecilnya juga tetap masih slide kedua, Pak. Ya, di slide kedua, bentar ya, coba. Nih, di slide yang kedua ini B. Kelihatan nggak? Masih di selamat datang, Pak, di makro. Wow. Agak telat nih berarti. Coba dilihat.
Masih Pak, Masih? belum muncul. Masih ya? Kenapa ya? Oke, kita langsung coba masuk ke slide kedua aja deh. Soalnya ini penting banget ya buat teman-teman mahasiswa di sini. Udah muncul belum? Udah muncul ya? Slide share-nya udah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Belum ada, Pak. Hah? Belum ada? Udah, Pak. Udah. Udah. Nah, nanti di sini ada pergeseran ya. Tadi ada pergeseran. Asalnya dia kesepakatan di dalam sebuah pasar itu ditentukan di titik A. Berapa price-nya dan berapa kuantitinya. Di yang pertama itu P bintang, price bintang, kemudian Q-nya Q bintang. Nah, kemudian ada penambahan jumlah permintaan dari D ke D aksen, ya. Dari D ke D aksen, dia bergerak naik, shifting ke atas. Nah, ketika dia shifting ke atas, ini tentu akan merubah kesepakatan jumlah harganya dan juga kuantitinya akan berubah, gitu kan? Karena apa? Ya dia melakukan melakukan penambahan jumlah permintaan. Kuantitinya bertambah menjadi dari Q bintang ke Q aksen, ya kan? Terus dari P otomatis ketika dia bergeser shifting dari bawah, misalnya gini, naik ke atas set gitu ya. Nah, tentu ketika ininya jumlahnya berapa, Q-nya akan bertambah, tapi price-nya pun akan bertambah. Nah, inilah yang sekarang misalkan terjadi gitu ya. Terjadi penambahan jumlah kuantiti, maka otomatis harga akan meningkat. Ya dibarengi dengan jumlah kuantiti yang dikehendaki tadi itu. Nah, inilah titik B merupakan titik kesepakatan yang baru. Ya, titik kesepakatan yang baru. Dari A pindah ke titik B. Nah, ini konsepnya sangat penting. Nah, ketika dia tidak bisa mengadakan jumlah yang tersedia, maka dia akan terjadi shortage atau kekurangan atau kelangkaan. Nah, biasanya ya berarti harga tetap di situ. Karena apa? Tidak bisa dipenuhi jumlah kuantitinya. Tapi ketika permintaan tetap meningkat, jumlah kelangkaan juga semakin parah, dia ya mau nggak mau karena kelangkaannya harganya meningkat, tapi jumlahnya tetap gitu. Nah, disitulah terjadi shortage gitu ya. Bukan bahwa pergeseran permintaan, ini saya contoh-contoh yang lain, misalkan kenapa sekarang Pizza Hut, misalkan kita cari, nah maka sebagai seorang produsen, mereka harusnya sedang menurun, kira-kira apa yang dilakukan? Dia akan menurunkan di permintaan menurun kalau di sini. Harganya turun. Misalkan sekarang Pizza Hut ya. Jadi kok murah banget gitu ya. Ya mungkin bisa jadi harga secara keseluruhan lagi turun gitu. Jadi ada kesepakatan baru. Jadi mekanisme yang terjadi di betulnya. Ada mekanisme pasar, adanya the invisible hand. Jadi padahal ini terjadi karena apa? Mekanisme pasar. Harga ini ya tentu tadi ya bisa sangat intervensi sebetulnya. Karena apa? Karena adanya misalkan kebijakan pemerintah pada harga tersebut gitu ya. Nah, ini dengan cara apa? Biasanya dengan rasio-kasih pasar ketika kelangkaan terjadi. Itu dibuat supaya kaku nih harga tuh. Market clearing-nya ya sebetulnya prosesnya sangat fleksibel gitu. Jadi hanya mengikuti kebutuhan pasar, berapa sih naik harganya gitu. Makroekonomi. Nah, makro sama mikro. Nah, ini kembali ke ke konsep lagi, rumah tangga atau perusahaan atau entitas dari bagian yang kecil dari nasional gitu ya, dalam membuat keputusan adalah besarnya. Jadi agregasi, interaksi semua individu gitu, individu yang bagaimana mencapai kemakmuran yang sustain gitu ya. Jadi kepentingan pemerintah dan segala macam bercampur semua di situ. Inilah kajian ekonomi itu ya berbicara tentang perekonomian secara besar dan bagaimana dampaknya nih, ada efek terhadap. Ini adalah dampak dari makroekonomi gitu ya. Nah, ini di bab 1.
Ada yang mau nanya dulu nggak? Ya, nanti kita akan bahas terus karena ini menelaah makro secara konsep, secara teoritisnya gitu. Dulu ke pembahasan. Udah masuk belum? Nih ke pendapatan nasional slide-nya. Udah ya? Oke. Udah, Pak. Jadi kita masuk ke pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Yang dinyatakan tentang barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Jadi ada proses industrialisasi, proses produksi, itulah nilai yang diakumulasikan sebagai nilai pendapatan nasional ketika digabungkan semuanya. Yang diterima oleh faktor-faktor produksi tadi berapa? Ya tergantung ya, agregasikan secara nasional gitu ya, pendapatan nasionalnya itu berapa gitu. Terus dari kapitalnya, dari sewanya itu di nasional, atau yang dikenal dengan dua ya, ada GNP, ada NNP. GNP itu Gross National Product, jadi produk nasional bruto. Ada yang lainnya disebutnya konsepnya Net National Product atau produk nasional yang setelah dikurangi gitu ya, NNP. Nah, pendapatan nasional ini kan kita sering kan berapa sih PDB-nya kalau regional bruto. Nah, gitu. Kalau secara daerah ada kabupaten, ada provinsi, nah itu daerahnya PDRB. Kalau tingkat nasional PDB-nya gitu. Sama yaitu atas harga berlaku dan yang kedua atas harga konstan. Nah, atas harga berlaku itu jadi yang nilai agregasi yang tadi dijumlahkan itu berdasarkan nilai kekinian yang berlaku sekarang, baik itu terjadi inflasi, terjadi kurs mata uang sekian gitu ya, misalkan dolar sekarang lagi segitu. Nah, sedangkan atas harga konstan itu dia biasanya diambil acuan di tahun tertentu, misalkan di 2000. Nah, itu berapa pendapatan nasional kalau dikonversikan untuk pada saat ini gitu ya. Jadi pada patokannya ya. Jadi harganya terhadap harga konstan. Nanti ada metodenya, ada 3 metodenya untuk mengukur pendapatan nasional itu. Yang pertama adalah berdasarkan, yang kedua adalah metode pendapatan atau income approach, dan yang ketiga adalah pengeluaran. Metode produksi ini adalah mencari nilai tambah, agregasi, tapi bukan dari kita melihat tepung. Tepung itu di pihak pertanian berapa nilai, misalkan nilai gabahnya sekian per kilo. Nah, kemudian masuk ke dalam industri kan. Nah, nilai tambahnya berapa? Dari tadi misalkan jadi beras, nah kemudian disuplai ke industri tepung, itu akan menciptakan nilai tambah. Pemrosesan dari tadinya beras jadi sekiannya gitu. Misalkan cuman Rp500 jadi untuk ya. Nah, ada 3 metode, ada pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, jadi untuk produksi itu adalah tadi melihat nilai tambah dari masing-masing sektor. Misalkan dari sektor pertanian yang tadinya gabah menjadi beras gitu ya. Nah, kemudian dia ingin menjadi tepung terigu atau misalkan menjadi kue ya yang kita makan. Ini kan diolah dulu menjadi tepung terigu di sektor industri kan. Nah, berapa nilai tambahnya? Perubahan dari yang tadinya beras menjadi tepung beras ini berapa penambahannya? Nah, kemudian dijumlahkan lagi dari sektor apa? Sektor perdagangan misalkan, atau sektor industri rumah tangga. Dia mengolah dari tepung beras itu menjadi makanan, menjadi makanan di pasar. Nah, berapa nilai tambahnya? Misalkan kalau yang perubahan dari beras menjadi tepung itu Rp600, terus ditambah lagi dari tepung menjadi misalkan kue-kuean. Nah, itu menjadi berapa? Misalkan nilai tambahnya jadi 1.000 misalkan. Nah, keluarlah nanti nilai akhirnya. Nilai akhirnya apa? Di sektor perdagangan. Di sektor perdagangan itu kan dijual. Nah, ngambil untungnya berapa? Tadi dari 600, kemudian ya karena diolah menjadi kue. Nah, dari 1.000 misalkan dia ngambil untung 400, jadi harganya 2.000. Nah, itulah nilai metode production approach gitu ya. Jadi sampai ke yang terakhir Rp2.000 gitu. Nah, itulah nilainya. Nah, itu nanti semua dijumlahkan. Berapa nilai terakhirnya? Inilah pendekatan produksi gitu dari. Nah, kemudian dijumlahkan, inilah produksi itu pendekatan pendapatan. Nah, pendapatan karena kalau kita melakukan sebuah kegiatan, nah, dari sisi segala macam. Ini juga bunga ini juga bisa diklaim ya, misalkan atau dari itu kan di sisi itu.
Terus dari pendapatan yang dijumlahi produksi, maka semuanya nilainya sama dengan nilai tadi dengan pengeluaran atau consumption approach atau pendapatan pengeluaran dari sektor ekonomi. Nah, misalkan ketika tadi si pengusaha memberikan upah, ya ada yang namanya cost of labor. Terus cost of production-nya, misalkan dari dia ada cost-nya ya yang dikeluarkan, biaya listriknya, terus biaya mesinnya dan segala macamnya. Nah, bahan baku. Nah, ini pengeluaran kan. Nah, ini pengeluaran pun akan sama nominal pendapatan, pengeluaran ya sekarang. Y, satu lagi konsumsi rumah tangga atau government expenditure G, dan pembentukan model X. Nah, ini rumus yang terkenal menghitung pendapatan nasional itu ada melakukan salah satu pendekatan dengan pengeluaran, rumusnya seperti ini. Y sama dengan C, consumption, ditambah I, investment, ditambah G, government expenditure. Nah, kemudian gini, kita sudah paham pendapatan secara pribadi seperti apa. Nah, ini juga istilahnya pribadi itu ada yang namanya disposable income ataupun non disposable income. Sudah bisa digunakan tanpa ada pengeluaran lagi. Jadi tinggal kita, sedangkan ada yang non disposable itu ketika dia masih ada kewajiban-kewajiban dalam pendapatan kita. Misalkan kita kerja nih. Nah, misalkan saya pegawai negeri nih, disposable yaitu apa? Di dalamnya masih ada pajak misalkan yang harus dikurangkan. Pendapatan disposable yang memang kita bisa olah gunakan untuk sederhana aja. Nah, jadi disposable adalah pendapatan apa? Pendapatan pribadi dikurangi dengan T. T itu adalah tax. Ditambah dengan saving. S-nya itu S. Saving di sini S gitu ya. Jadi apa yang kita konsumsi dan apa yang possible. Itu kalau kita secara pribadi. Pendapatan itu ada dua ya.